Manfaat promotif, preventif, dan kuratif dari tindakan bekam atau hijamah. Manfaat preventif diperoleh karena adanya pembersihan darah secara rutin, sehingga tidak ada kemungkinan terjadi penumpukan zat patologis jika kita melakukan bekam secara rutin. Manfaat metabolik, al-hijamah mungkin dapat membersihkan darah dari akumulasi metabolik seluler, misalnya membersihkan ferritin, urea, dan asam urat pada tubuh kita. Manfaat hemodinamik, hijamah menghilangkan kongesti vaskular dan memperbaiki aliran darah dan sirkulasinya dengan cara membuang cairan yang berlebihan dan mengobati hipertensi. Manfaat hematologi, hijamah dapat membersihkan darah dari fragmen sel hemolysid, membersihkan hemoglobin dan zat patologis hematologis seperti kelebihan zat besi baik pada orang sehat maupun pada thalassemia. Manfaat hemostatik, kontak darah yang dikeluarkan dari kapiler dengan cairan yang terkumpul di dalam kulit yang menggelembung saat skarifikasi akan mempercepat hemostasis. Manfaat sirkulasi, melalui peningkatan produksi nitrit oksida endogen akan memperbaiki sirkulasi kapiler dan limfatik, meningkatkan aliran darah lokal dan memperkuat struktur jaringan dasar. Manfaat imunologi, meningkatkan kadar sel-sel stimulator imun dan sitokinin seperti sel-sel T helper, interleukin 2, komplement 3, komplement 4, imunoglobulin A, G, dan M. Ini saya tanya dulu ya Pak ya. Ini rasanya sakit atau malah enak Pak? Enak ya juga. Berapa umurnya Pak? 53. 53 ya. Ini keluarnya tadi apa kemarin? Lepas. Lepas. Sebelah kanan. Tensinya berapa Pak? Tensi yang 200. Per 200. Pernah sampai 200 lebih? Pernah ya? Oh ya, dulu pas stroke ya, stroke mulut ya Pak? Stroke ringannya. Dulu 2 tahun yang lalu stroke ringan ya, sampai mulut Iya 2 tahun yang lalu mulutnya merah tuh ya Pak ya? Ngomong celat ya. Setelah bekam dulu tuh sembuh ya. Ini setelah 2 tahun lagi kambuh lagi ya Pak? Enggak? Oh enggak sampai celat mulutnya sekarang ya? Cuma kebas aja. Kebas aja ya. Wah ini banyak nih Pak, panen ini loh. Obat darah tinggi. Nah ini dia. Yang ini bagian umbun-umbun ya, otak depan, otak belakang. Masya Allah, macam udah kayak dodol nih Pak. Ini bagian batang otak tengkuk. Ini titik jantung, lambung. Waduh, bagian parunya pun penuh coba kontrolnya. Jadi nyaman ini ya Pak ya. Nah, nanti ntar lagi kita buka, kita tunjukkan ya Pak ya, belakangnya Pak ya. Ini yang bikin napas sesak ini ya Bu. Tiba-tiba nyesak di ulu hati kan. Ini lihat penyebabnya. Sering sesak ulu hatinya Pak? Iya, ulu hati. Ini yang bikin tiba-tiba macam mendadak itu nggak bisa napas. Ini lihat kalau dikusuk rasanya kurang kuat. Oke, sudah tenang. Kedua nih Pak. Ini yang kedua ini gimana rasanya? Masih terasa nyaman Pak? Nyaman ya. Oke, sekarang buka. Kita buka ya, terus yang kedua. Mantap ya, nempel di badan. Masya Allah, sampai nempel di kulitnya, di kulit badan.
memompanya di titik-titik tertentu. Nanti akan Anda lihat di layar insya Allah. Titik-titik yang saya tekankan agar Anda lakukan. Ya. Kurang lebih ada 10 titik dasar. Tapi bisa juga kalau Anda ingin tambahkan untuk seluruh tubuh. Ya. 10 titik dasar. Nanti akan kita sebutkan insya Allah nama-nama istilahnya. Dan tepatnya titik-titiknya. Ya. Bisa di kop kering dengan cara hanya mengeluarkan angin saja. Kalau Anda masuk angin, Anda bisa letakkan kop-kop ini di tubuh Anda, terutama bagian belakang. Kemudian di kop dibiarkan beberapa saat. Kalau saran saya sih minimal dia 1 menit, ya minimal 60 detik. Dan dia bisa lebih daripada itu, antara 1 sampai 3 menit. Ya, Anda biarkan kop itu supaya maksimal menarik. Ya, apa yang ada di situ, kemudian dibuka. Setelah itu akan ada uap-uap angin biasanya ya. Dan ini cara yang lebih efektif dibandingkan Anda menggunakan kerokan. Ya. Karena ini akan lebih baik. Dia memang murni keluar dari pori-pori ya. Dan tidak perlu merusak kulit kalau kop kering ya. Kalau kop basah, dan ini yang dianjurkan sunnah Nabi SAW adalah kop basah. Kop basah artinya Anda mengop ya dengan pompa seperti ini, di kop sampai dibiarkan 1-3 menit tadi. Kemudian setelah daerah kulit bagian dalam kita dalam kop ini, misal seperti ini diletakkan, kemudian dia sudah menarik ya, itu di sekitarnya sudah terlihat perubahan warna biasanya. Apalagi kalau memang dasarnya orang itu punya penyakit, biasanya justru berubah menjadi warna-warna gelap ya. Setelah itu dibuka, lalu kemudian ininya disayap ya. Kulitnya itu disayap dengan tipis sekali. Ya, sudah dijual di mana-mana tentunya pisau untuk menyayap itu sedikit sekali, cuma seperti digaris ya. Ya, bahkan kalau latihan yang benar. Bekam itu sunnahnya. Orang tarekat harus dibekam. Mau ngamalinnya? Nabi naik Mi'raj ke langit. Kata Jibril, wahai Muhammad, suruhlah umatmu berbekam. Waktu di langit itu, langit ke-7. Maka disebutlah bekam itu dawa'us samawi. Ad-dawa'us samawi, pengobatan langit. Ini filosofinya nanti nyambung ke zikrullah. Orang supaya sehat harus siap dulu sayat ditusuk. Itulah yang disebut riyadhah. Makanya Nabi SAW ketika punggungnya berat nggak minum obat, kepalanya berat, Nabi kalau berat kepalanya bekam, berat punggungnya bekam. Sunnah, coba diamalkan.